VLC-nya nggak dimatiin. Ya, selamat pagi. Apa? VLC-nya nggak dimatiin. Apa sih? VLC-nya nggak dimatiin. Chelsea mana? Selamat pagi Kadi. Iya. Ada sukacita? Komik sama Oke nyala. Komik sama Oke nyala. Mati udah enggak begini. Kok masuk itu masuk suara. Selamat hari Masuk Minggu itu suara. adik-adik Masuk suara di kita rumah. masuk. Kita hari ini mau berbakti sekolah Nih. minggu dengan tema Aku aman Nih. karena Allah. Yang adik-adik sebutin. 1, 2, 3, ya. Masuk mau. Ini Iya. Abang Ari hari ini tidak sendiri loh. Abang Ari mempunyai teman-teman. Abang Ari panggil ya. Yang pertama yaitu ada Kak Agnes Borus Tumea. Shalom adik-adik. Semua kok digital ini semua kok maksudnya. Iya. Terus dari mana Selanjutnya tuh? ada Kak Erna Borus Tumpu. Halo adik-adik. Iya. Selanjutnya ada Ini mah sesuai Abang nih. Pemusik yang gede. Ada Bang Jual. Ikutin kita. Halo adik-adik. Iya. Dari mana tuh mah? Abang mau tes lagi semangatnya. Tepuk semangat. Seset. Iya, adik-adik. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita angkat lagu pujian. Halo, halo, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Tapi sebelumnya abang undang adik-adik untuk berdiri. Anak sekolah minggu. Iya. Iya, iya. Abang Ari mau panggil untuk memperagakan yaitu ada Kak Nomi, ada Kak Murni. Ya. Diikuti Kak Nomi sama Kak Murni ya. Dicari teman pasangannya di rumah. Boleh sama bapaknya, boleh sama mamanya, boleh sama abang atau adiknya. Oke? Iya. Musik bang. Halo, halo, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Halo, hola, moshi, apa kabar? Halo, hola, moshi, apa kabar? Sekali lagi Bang Juan, lebih cepat. Halo, halo, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Halo, hola, moshi, apa kabar? Halo, hola, moshi, apa kabar? Sekali lagi Bang Juan, lebih cepat lagi. Halo, halo, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Halo, hola, moshi, apa kabar? Halo, hola, moshi, apa kabar? Terima kasih Kak Nomi, terima kasih Kak Murni, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk adik-adik. Oke. Sekarang Abang Ari minta adik-adik untuk sikap berdoa. Kita memulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita. Musik ya. Allah hadir bagi kita dan hendak
kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Bapa kami yang baik, atas kehadiran Tuhan, kami dapat berkumpul ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami ya Tuhan, Kau berkatlah kebaktian kami dari awal pertengahan ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya. Sekarang kita mau bernyanyi, Aku Berani Tampil Beda. Siapa yang berani tampil beda? Angkat tangannya. Iya. Sebelumnya Abang panggil lagi Kak Nomi Sidaputar dan juga Kak Murni Bursi Manjuta. Ya adik-adik, kita sama-sama bernyanyi ya. Ayo, Bang Juan. Selanjutnya kita mengenalkan hukum Taurat. Adik-adik, kita mau mengenalkan hukum Taurat yang pertama beserta artinya. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita. Coba tengok kiri kanannya. Kalau lagi sama bapaknya, atau kalau lagi sama mamanya, atau lagi sama adiknya, coba salaman dulu. Selamat hari Minggu, Mama. Selamat hari Minggu, Papa.
selamat hari Minggu kakak, selamat hari Minggu adik. Kalau saya punya salah, saya minta maaf. Ayo coba, 1, 2, 3 ya. Oke, tadi sudah minta maaf kepada mama, papa, abang, kakaknya. Sekarang kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan. Semua siapkan hatinya, kita bernyanyi lagu dari Sejauh Timur dari Barat. Musik lagu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kita bernyanyi dari awal. Semua adik-adik abang undang untuk bangkit berdiri. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Amin. Ya adik-adik, selanjutnya kita akan membacakan episode kita dari Lukas 14 ayat 13. Semua siapkan kitabnya dari Lukas 14 ayat 13. Ya sudah, yang sudah bilang amin. Amin. Waduh, belum semua kayaknya nih. Yang sudah bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya, kita baca bersama-sama ya. Lukas 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ya. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Sekali lagi, Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ya. Kita bersatu dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Sekarang adik-adik, kita siapkan kembali hati kita. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli semua dengan sikap berdoa. Kita bernyanyi lagu Ku Tetap Setia. Musik buat. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita bernyanyi dari awal. Abang undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Iya, betul. Selanjutnya ada batas sekolah minggu. Siapa yang berulang tahun dari tanggal berapa ya? Dari tanggal 30 sampai tanggal 6 September. Coba angkat tangannya. Abang Arin lihat loh dari sini. Iya. Yang berulang tahun dari tanggal 30 sampai 6 September, Abang Ari, kakak-kakak dan juga seluruh guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik. Sebelumnya kita bernyanyi lagu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkatimu hari lepas hari. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, Tuhan memberkatimu hari lepas hari. Ya, selamat ulang tahun kepada adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua siapin Alkitabnya. Udah? Bang Ari, masa Bang Ari duluan? Siapin Alkitabnya. Kita buka dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Coba buka. Udah? Yang sudah bilang amin, yang keras. Aduh, kurang keras kayaknya nih. Yang sudah bilang amin. Iya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
Tes 1 2. Tes 1 2. Kepada semua kita, orang tua dan juga anak sekolah minggu, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala hati dan pikiranmu akan disertai Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Aku fokusnya sini. Amin. Aku fokusin di sini aja. Di senternya. Ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur. Jadi Mazmur ini nyanyian ya. Pasal 91 ayat 1 sampai ayat 2. Hanya 2 ayat. Inang membacanya dari sini dan seluruh adik-adik kita baca Alkitab kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikianlah firman Tuhan. Kepada seluruh anak-anak kami sekolah minggu dimanapun berada dan orang tua yang ada di rumah, kami menyampaikan selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Ya tentunya kita semua para pendeta, guru sekolah minggu, para lado rindu banget, rindu sekali supaya kita berjumpa bersama ya. Jadi meskipun lewat live streaming ini ya, kita boleh berjumpa, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tema minggu kita hari ini adalah Aku aman karena Allahku. Demikianlah tema firman Tuhan hari ini. Sama aja. Aku aman, itu bahasa Ibrani. Aman, amin, amin, yes. Jadi aman itu memang benar-benar amin di dalam Allahku. Ya, kita aman karena Allah kita, itulah tema. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang anak yang kalau mamanya kemas-kemasan, dia itu sangat protektif banget. Kalau mamanya pakai baju yang sedikit cantik, dia terus nanya, mau pergi ya? Mau kemana? Setiap ibunya atau papanya mau pergi atau mau berangkat dari rumah bergerak, anak ini benar-benar gelisah. Dan dia selalu bertanya, pergi kemana? Jam berapa pulang? Kapan baliknya? Dan itu sering sekali dilakukan anak ini kepada orang tuanya. Sampai pada suatu waktu dalam suatu pesta, saya berjumpa dengan ibunya. Ibunya itu bolak-balik gelisah. Sementara di pesta itu ibunya itu sebagai tulang. Jadi
Jadi kalau di pesta itu kan, di pesta Batak ya, perkawinan Batak itu tulang itu paling utama. Kucing ya? Ibunya ini udah gelisah banget. Karena ibunya gelisah, bapaknya jadi ikut gelisah. Kegelisahannya itu membuat saya jadi menarik bertanya. Singkat cerita, ibunya cerita, anaknya itu mulai dari kecil, padahal Inang sudah kelas 3 SMP. Coba bayangkan, kalau kelas 3 SMP itu umurnya berapa ya Kak? Kak Naomi? 15. Kalau kelas 3 SMP umurnya berapa ini? 15. 14-15. Tapi anak ini mulai dari TK, dari SD 6 tahun, TK-nya 2 tahun sampai kelas 3, takutnya minta ampun. Sulit sekali diterangkan. Meskipun ada pendampingnya di rumah, ada orang lain yang menemani, tetap aja dia gelisah, berulang-ulang menelpon mamanya, ya. Karena berulang-ulang menelpon mamanya ndak pulang, anak ini ya nangis. Setelah menangis jerit-jerit, gitu loh. Menjerit-jerit. Jadi ibunya ini tidak bisa tenang. Biasanya kelihatan tuh. Gak apa-apa, mau nggak pecah nanti. Lalu saya bilang warnanya sama jadi Inang itu, kenapa dia bisa begitu? Saya pun nggak tahu Inang. Kemudian saya tanya, bagaimana sekolah minggunya? Dia benar-benar nggak rajin sekolah minggu mulai TK. Itulah Inang, rumah kami jauh dari gereja. Gitu kata mamanya. Jadi waktu SD gimana? Selama 6 tahun dia. Ya begitu, kalau kami sempat ke gereja, kami bawa anak ini hanya ibadah gereja dewasa, ikut papa mamanya. Lalu ini dia SMP juga gimana? Ya begitu juga Inan. Jadi dia anak ini tidak begitu menghidupi sekolah minggu, ibadah sekolah minggu, apalagi kalau OL ini ya, online gimana ini? Siapa anak-anak sekolah minggu yang setiap minggu duduk sudah manis? Kita sekolah minggu itu jam berapa Kak Nomi? Jam 7 ya. Jadi OL ini harus berjalan ibadahnya jam 7. Jadi tidak suka-suka sebenarnya. Ya, mungkin bolehlah jam 7 ke jam 8 ya. Ini harus. Tapi anak ini kalau tiba hari Minggu bagi dia itu jadi tempat main-main, waktu bermain-main. Lalu saya bilang, anak ini Inang kalau mau tidur, kalau mau makan, kalau mau belajar, kalau mau ke sekolah, kalau mau bangun, berdoa enggak? Nah itulah Inang, sulit sekali anak ini diajari. Baca firman Tuhan enggak? Wah itu lagi, main games terus. Dan anaknya protektif banget, suka nuntut, suka ngambek. Adik-adikku yang dikasih Kristus, anak-anak Tuhan, anak yang tadi Inang ceritakan, dia tidak mengerti kalau dalam Tuhan itu ada perlindungan. Sulit dia mengerti kalau di dalam Tuhan Yesus ada rasa aman. Tidak masuk akalnya itu, apalagi di hatinya. Kenapa? Karena dia pun waktu kecil TK dan SD tidak begitu pernah rajin ke gereja. Dia juga ngoyo-ngoyo. Tahu nggak ngoyo-ngoyo? Apa?
Ya gitulah. Berdoa nak, lipat tangan nak, males. Apalagi kalau mamanya doanya panjang, waduh udah digeraukin nih kepalanya, udah gelisah aja bawaannya, nggak bisa tenang. Itu makanya kalau ibunya beranjak, ayahnya beranjak, wah dia udah mulai gelisah, udah mulai susah dia, udah mulai repot dia, karena dia berpikir, wah mamaku bapakku udah pergi, gimana gue ini. Dan dia pun kalau dibawa bapak dan mamanya sering jadi mengganggu orang tuanya, sebab anaknya tak pernah tenang, nggak pernah bagus duduk, gelisah aja bawaannya, ngambek aja, banyak sekali permintaannya. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Mazmur ini, pemazmur yang menuliskan kitab ini, firman Tuhan ini, dia bersaksi, dia sudah merasakan, ya, dia sudah menghidupi, dia sungguh-sungguh merasakan bahwa hanya di dalam Tuhan ada rasa tenang. Dan dia merasakan sungguh bahwa suasana yang paling enak, paling bahagia, paling penuh sukacita kalau kita di dalam Tuhan. Jadi meskipun kita pergi ke taman, ke pantai, ke restoran, kemana ya, di rumah, di kamar kita yang ada AC, ya, ada bantal enak, kalau suasana hati kita tidak tenang, nggak ada guna. Jadi di manakah rasa aman, tenang, bahagia? Disampaikan kitab Mazmur bagi kita di mana? Di dalam Tuhan. Nah ini orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Siapa maha tinggi? Maha tinggi itu kalau dalam bahasa Ibrani bilang Elyon. Orang yang duduk di dalam yang maha Elyon, ya. Dan termasuk yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, El Shaddai. Ya. Siapa yang duduk, siapa yang tidur, ya. Artinya apa? Di mana kita bertempat, di ruangan manapun kita, apa kita duduk, apa kita berjalan, ya, apa kita tidur, apalagi waktu masa gelap, ya, waktu masa tidur kita tidak tahu apa-apa, terjadi kebakaran, ya, pencurian, dan yang mengerikan waktu masa malam, ya. Mazmur mengatakan Allah yang maha tinggi Elyon. Coba bilang dulu semua, Elyon. Iya, Elyon. El Shaddai. El Shaddai itu menunjukkan Allah kita berkuasa, Allah kita dahsyat, ya. Itu menunjukkan bahwa pemazmur mengatakan Tuhan kita tidak pernah tidur, nggak pernah ngorok, ya kan? Nggak pernah tidak melihat apa yang terjadi bagi anak-anak sekolah minggu. Apa kau duduk, apa kau berdiri, apa kau berjalan, bahkan di hatimu, di pikiranmu, Tuhan tahu. Karenanya Mazmur bersaksi, dia berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Jadi tempat kita berlindung, tempat kita berbahagia, aman,
hanya di dalam Tuhan. Caranya gimana? Supaya Tuhan itu melindungi kita dan Tuhan itu ada di dalam kita. Nah, kita jangan hanya mengatakan di mulut saja, ya kan? Anak sekolah minggu kan begitu. Siapa yang berdoa? Tunjuk tangan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Tunjuk tangan, tapi main HP. Siapa yang benar-benar mau tidur berdoa? Tunjuk tangan. Padahal dia bohong. Ya nggak mungkin dia merasakan Tuhan melindungi dia. Supaya kau merasakan bahwa Tuhan benar, di dalam Tuhan ada rasa aman, tentram, bahagia, gembira. Meskipun abang tidak ada, kakak tidak ada, orang tua kita pergi, kita tinggal di rumah, kita merasa aman dan tentram. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, caranya gimana? Berdoa. Ayo, siapa anak sekolah minggu bangun tidur berdoa? Langsung berdoa. Tiap dia makan berdoa, mau belajar berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Kalau orang yang benar-benar berdoa dalam Tuhan, dia merasakan enak banget kali berdoa. Dia sangat sukacita kalau bernyanyi memuji-muji Tuhan. Jadi nggak pala suka dia Korea. Tadi memang ada lagunya Halo Hello ya. Nah, tuh bahasa apa tadi tuh? Mochi-mochi. Hah? Oh Jepang. Nah, tuh. Halo halo, hola hola, mochi mochi. Itu kalau, tapi orang Batak kalau mochi katanya itu apa? Tikus itu. Bagudung. Tapi kalau di Jepang itu namanya hai. Gitu ya. Tapi kalau mochi bahasa Bataknya bagudung, tikus, ya. Nah. Kalau orang yang benar-benar hidup dalam doa, suka baca firman Tuhan setiap hari, bernyanyi memuji-muji Tuhan, itu Kak lagunya tadi Inang Pendeta ada yang nggak ngerti itu. Nah jadi nanti dilatih lagi ya, anak sekolah minggu lagu-lagunya yang baru dikasih kakak abangnya ya. Ya, buka lagi nanti di apanya, di YouTube-nya latihan, enak tuh lagu-lagunya. Ya, saat iblis merayuku. Ya. Jadi iblis itu kerjanya merayu. Merayu apa? Merayumu untuk tidak belajar, merayumu untuk tidak berdoa, merayumu untuk tidak membaca firman Tuhan. Tapi kalau kamu kuat memuji-muji Tuhan, bernyanyi, apalagi kalau buku ende lo. Wah, sempat anak sekolah minggu HKBP Cengkareng tahu lagu buku ende, langsung dia guru sekolah minggu. Ya kan? Itu buku ende kita itu hebat, luar biasa, ya kan? Jadi kalau kita anak sekolah minggu suka memuji Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, kita baru merasakan enak banget punya Tuhan Yesus. Seneng banget. Nah apalagi sekarang coba, kita kan semakin terancam di pandemik ya. Ya, dengar-dengarnya katanya pandemiknya kontraknya dipanjangkan ya. Waduh, emang proyek apa? Ini masih berat nih, belum bisa kita sekolah, belum bisa main-main, belum bisa pergi ke rumah tante, ke rumah tulang, ke rumah opung. Waduh, masih panjang ini ya. Bahaya corona ini masih berat, sulit ya. Karenanya ancaman kita apa? Kuota. Tuh, banyak orang tua mengeluh anaknya 3 semua kuota belajar daring ya. Bagaimana itu? Ini ancaman juga. Termasuk kita tidak bisa berinteraksi ya. Murung aja di rumah, ya kan? Nah, bawaannya males saja di rumah. Nah,
karenanya penting. Kalau kita suka berdoa, kita bernyanyi, baca Alkitab, ya, memuji-muji Tuhan, hari-hari kita tidak membosankan. Kita jadi enak, tenang. Ayo, siapa di masa pandemi ini mulai belajar membaca, Kak? Ini kakak guru sekolah minggu tolonglah diwartakan supaya selama 3 bulan ke depan lomba membaca Alkitab mulai kejadian. Desember kita umumkan siapa juaranya. Dari Inang boleh deh 1 hadiahnya. Nih ya, setiap hari ditentukan berapa pasal dibaca. Ya, jadi kita merasakan enak, nyaman, tenang dalam Tuhan kalau kita dekat sama Dia baru berasa. Kalau jauh-jauhan gimana caranya? Kita tahu Kak Naomi itu hangat, penuh ceria, penuh cinta. Kalau kita dekat-dekat dong. Kalau jauh-jauh nggak mungkin itu, ya kan? Tidak mungkin. Tapi kalau kita dekat baru kita ngerti. Oh, Kak Naomi itu rupanya periang, suka cerita, suka berbagi, kasih permen gitu kan. Tapi kalau jauh-jauhan kita dari mana kita tahu? Sama dengan Tuhan ya. Ya, kita merasakan lindungan Tuhan, aman di dalam Tuhan kalau kamu dekat dengan Dia. Gimana caranya tadi Kak? Pertama, berdoa. Banyakkan doa. Kedua, bernyanyi memuji-muji Tuhan. Jangan lagu dangdut pula ya kan, sama Korea. Nah, ketiga, baca firman. Nah, karena itu apapun yang kita alami, bahaya, ancaman, rasa takut, gelisah, tidak bahagia di rumah, bisa sirna ya. Kalau kita benar-benar merasakan bahwa di dalam Tuhanlah kita aman, tentram, seperti lagu tadi. Kalau ada badai menggoncang, kita akan tentram dan aman. Jadi hanya dekat Allah saja kita bahagia. Tuhan memberkati firman-Nya bagi adik-adik sekolah minggu. Jangan lupa tambahkan waktumu berdoa. Kedua, menyanyi memuji-muji Tuhan. Ketiga, baca Alkitab. Dengan itu kamu merasakan lindungan Tuhan luar biasa di masa pandemi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih Kristus. Kami telah mendengar suara-Mu yang menyampaikan kepada kami bahwa sukacita, kebahagiaan, aman, tentram hanya ada dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kami semua guru sekolah minggu dan para hamba-Mu akan merasakan itu, bahkan lebih merasakannya jika kami semakin dekat padamu Tuhan. Semakin memuji-muji-Mu, semakin senang berdoa dan membaca firman, sehingga kami sungguh merasakan nikmatnya bertuhan yang tetap melindungi kami meskipun masa pandemik ini panjang dan waktunya kami tidak tahu kapan berlalu. Tapi anak-anak-Mu selalu bahagia tiba belajar, bermain di rumah bersama, menikmati kebersamaan dengan orang tuanya, dan bersyukur dengan apapun yang mereka nikmati di rumah saja. Berkatilah seluruh anak-anak-Mu, utama yang berulang tahun, beri panjang umur, kesehatan, dan juga seluruh orang tua kami dalam belajar bekerja, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Allah, ampunkanlah dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur padamu. Amin. Kita akan bernyanyi dan sambil mengumpulkan persembahan. Ya.
Iya, itu jadi tadi adik-adik khotbah dari Inang Pendeta. Tadi dari mana ayat Alkitabnya? Dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Iya. Tadi Inang sebutin apa aja sih? Kalau kita gelisah, kalau kita merasa kurang nyaman, itu tadi obatnya apa adik-adik? Dekat dengan Tuhan. Iya. Kalau dekat dengan Tuhan kita pasti aman. Karena Tuhan itu tadi kata Inang apa? Tuhan itu adalah yang maha kuasa atau yang biasa disebut El Shaddai. Dan juga Tuhan itu adalah yang maha tinggi atau yang biasa disebut Elyon. Iya. Gimana sih caranya supaya kita aman? Gimana sih caranya supaya kita dekat dengan Tuhan? Gimana caranya coba? Yang pertama tadi apa? Berdoa. Iya, yang pertama kita harus berdoa. Bangun tidur, mau makan, mau tidur lagi kita harus berdoa. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita aman, tentram, tenang, ya kan? Selanjutnya kita bernyanyi. Iya, kalau bisa adik-adik Kidung Jemaat, UPND itu lebih mantap adik-adik kuasain, ya. Dan terakhir yang paling penting itu ada membaca firman Tuhan. Iya. Itu tadi kesimpulannya adik-adik dari khotbah Inang Pendeta Mary Guru Pakpahan. Selanjutnya kita mau memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Taruh sebelah tangan kanannya. Sudah? Iya, musik Bang. Pasti roha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon go pasti roha doa dingolukon, tok tong di roha kon, mau liate go pasti roha, maringan holong di Tuhan dia, mau liate go pasti roha, maringan holong di Tuhan dia. Goklas ni roha, maringan holong di Tuhan dia. Mau liate, goklas ni roha, maringan holong di Tuhan dia. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jeda, kita dulu ke sini. Kita pesan apa dulu ke kanan. Shalom. Tuhan memberkati seluruh anak sekolah minggu, papa mama, dan kita semua. Horas! Adik-adik sekolah minggu dan seluruh papa dan mama, opung juga yang di rumah, dari gereja HKBP Cengkareng bersama guru sekolah minggu yang melayani dalam minggu ini, minggu keberapa? Ke-13 setelah minggu Trinitatis, mengucapkan selamat hari Minggu Horas. Tuhan memberkati kita semua.